Organisasi yang Pak Bupati ikutin pada saat itu apa? Waktu itu pernah jadi seorang aktivis ini. Gimana? Pernah nggak memimpin aksi gitu? Iya, Kalau nggak memimpin aksi, belum aktivis iya, dong. betul, pasti. Ya saya jadi ingat 20 tahun yang lalu. Halo, apa kabar sahabat catatan jurnalis? Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang politisi dari Partai Amanat Nasional. Kiprah politiknya sudah sejak tahun 1999. Pada saat itu dia menduduki di legislatif. Sampai di tahun 2018 kemarin pun dia menjadi anggota legislatif di Provinsi Sumatera Selatan. Di 2018 dia mencoba untuk berkompetisi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Empat Lawang. Dan alhamdulillah dia berhasil terpilih sebagai Bupati Empat Lawang. Hadir bersama saya Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Gimana nih sibuk jadi bupati nih? Kesibukannya nih? Ya, jadi bupati itu rutinitas ya yang membuat agak sedikit menjelimet itu. Kalau kesibukan, saya memang terbiasa sejak mahasiswa sampai dengan sekarang memang rutinitas kegiatan program banyak. Jadi sibuk tidak juga terlalu. Ya rutinitas yang bagi seorang aktivis seperti saya kadang-kala kurang nyaman ya dengan rutinitas yang dibuat oleh protokoler. Sudah biasa hidup dengan tanpa protokoler ya. Tapi Betul. kan ini mau tidak mau harus kita ikutin dong sebagai kepala daerah, ya kan? Ya, tuntutan itu. Tuntutan ya Pak Bupati. Kita flashback dulu nih Pak Bupati. Jadi tadi ngobrol bahwa kita sempat menjadi aktivis ya. Ya. Boleh dong bercerita gimana nih pengalamannya menjadi aktivis dan akhirnya bisa, kalau dulu aktivis itu selalu mengkoreksi pemerintah seperti ini seperti itu. Nah sekarang sudah duduk sebagai seorang pemerintah, artinya siap dong dikoreksi. Oh siap. Jadi gimana Pak Bupati? Bedanya waktu zaman masih menjadi aktivis dan sekarang duduk sebagai seorang ya mungkin dikoreksi aktivis gitu Pak Bupati. Aktivis ketika jadi mahasiswa itu kan tatanan ideal yang kita harapkan selalu seperti itu. Dan memang menurut saya harus begitu. Kalau mahasiswa tidak ingin yang ideal, jangan jadi mahasiswa. Karena mahasiswa itu fungsinya ya salah satunya agen perubahan sosial. Masa-masanya memang yang harus begitu. Dan harus jadi mahasiswa punya konsep yang jelas, punya teori yang jelas, diimplementasikan dalam actionnya, ingin menuju yang ideal tadi. Tapi ketika sudah di dunia kerja, seperti saya sekarang, banyak hal kadangkala apa yang dulu kita gelorakan tidak semudah bagaikan membalik telapak tangan. Kita butuh proses, butuh kesungguhan, dan butuh waktu yang kadangkala relatif panjang. Tidak sebentar, tidak sedengar kita Palembang jadinya. Tidak sebentar. Pak Bupati, ngobrol-ngobrol ini, pernah nggak memimpin aksi-aksi pada waktu zaman ini masih, kita ajak ingat lagi nih bahwa waktu itu pernah jadi seorang aktivis ini, gimana? Pernah nggak memimpin aksi gitu? Iya, Kalau nggak memimpin aksi, belum aktivis Iya, dong. betul, pasti. Ya saya jadi ingat 20 tahun yang lalu saya masuk UGM itu tahun 90. Hal pertama yang saya dapatkan ketika masuk kampus UGM, saya menyaksikan demonstrasi. Ya waktu itu saya masih ingat betul. Taufik Razan dan Rizal Marenggeng perang dulu. Dan yang membuat saya terperangah, saya orang kampung, SMA di Tebing Tinggi, masuk ke Jogja melihat hal yang bagi saya sesuatu yang luar biasa. Ada gerakan-gerakan ya? Ya, demonya itu hanya pakai celana sewet toh. Pakai sarung? Celana sewet, enak pakai sarung, masih. Iya. Jadi kesannya sangat tidak sopan yang disuarakan oleh Rizal Marenggeng dan Taufik Razan pada waktu itu. Sehingga itu pengalaman saya pertama masuk UGM yang saya lihat. Saya berpikir, apa kampus seperti ini? Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan. Organisasi yang Pak Bupati ikutin pada saat itu apa? Artinya Pak Bupati ketika jadi aktivis harus bergabung di organisasi dong. Itu cerita awal saya masuk kampus. Iya. Di kampus, saya masuk, dulu masih ada P4. Ya, wajib itu 3 SKS dulu. P4 itu di kampus, saya mengikuti itu. Saya ingat betul sekjen SMPT UGM yang menyampaikan sambutan itu namanya Iwan Samariansa. Itu luar biasa, orator ulung yang buat saya terkesima. Kok bisa? Saya ingin menjadi begitu. Tapi apa mungkin saya bisa? Saya tanyalah, Pak Iwan, Bang Iwan itu organisasi apa? Ternyata HMI. HMI. Lalu apakah langsung? Saya cocok, latar belakang saya kan Muslim. Saya memang di SD, SMP, SMA sudah kenal dengan yang namanya pelajaran agama Islam kan, dan kita biasa dengan pengajian.
Disebutkan HMI itu apa? Oh, himpunan mahasiswa Islam. Saya tertarik. Saya tanya, kebetulan yang jadi mengospek kami itu panitianya itu rata-rata anak-anak HMI. Di fakultas saya juga Anak HMI banyak. Dulu masih senat sama BPM, ketua senatnya HMI, ketua BPM-nya HMI. Saya tanya, ceritalah dia, bagaimana Iwan Sam jadi seperti itu. Ingin saya jadi. Kemudian saya tanya, saya pengalaman pertama masuk UGM itu lihat ini. Dia bilang teman-teman saya, itu pola-pola gerakan kiri. Gitu. Jangan latih seperti itu. Radikal nanti gitu. Adik ikut saya aja, dia kata setiap saya di kampus. Jadilah saya selesai penetapan P4, mulai masuk kuliah, dibimbing. Ada pendampingan agama Islam di UGM, seluruh fakultas. Itu perjuangan dosen-dosen muslim yang mengislamisasi kampus di UGM itu. Dulu UGM terkenal dengan kampus merahnya. Saya mulai jadi kampus hijau, mereka itu ada pendampingan agama Islam. Nah, proses pendampingan agama Islam itu menjadikan saya, akhirnya saya diajak Patra. Saya Patra tercepat di angkatan saya 90 di Fakultas Geografi itu, di UGM. Diajak bersama dengan 41 orang, saya masuk mulai kuliah Agustus, saya Patra itu di Oktober. Bayangin 3 bulan saya kuliah, saya sudah Patra. Luar biasa ini memang. Training di HMI. Itu yang buat saya di HMI. Kemudian aktivitas saya terus, saya termasuk agak lebih prematur lah. Angkatan saya belum jadi ketua BEM, harusnya angkat 89, tapi karena di teman-teman HMI dilihat mungkin, HMI kan menilai ada yang harus aktif di intrakampus, ada yang di ekstrakampus. Ekstrakampus HMI-nya. Saya diminta untuk masuk ke intrakampus. Sehingga harusnya zaman periode 91, 92 itu BEM itu jatahnya 89, tapi dari HMI saya yang ditugaskan. Saya jadi ketua BEM Fakultas Geografi. Jadi ketua BEM yang prematur dong? Tadi disebutkan prematur dari sisi angkatan. Mudah-mudahan dari sisi kedalaman ilmu. Tapi belum tentu ya. Iya benar lah Pak Bupati. Pak Bupati belum dijawab nih tadi. Pernah memimpin aksi di mana? Oh pasti, yang namanya aktivis apalagi ketua BEM kalau enggak memimpin aksi demonstrasi. Yang paling berkesan memimpin aksi itu aksi apa? Saya macam-macam. Saya yang berkesan tentu aksi 98. Saya ini jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Saya 7 semester teori selesai di kampus, sempat 3 semester di asisten dosen. Tapi ketika saya terpilih jadi sekum cabang, saya harus milih meneruskan jadi asisten dosen dengan akhirnya pasti dikirim ke luar negeri jadi dosen, atau saya full di organisasi. Saya putuskan saya full di organisasi di HMI. Selesai saya ketua BEM ini. Mungkin ada pertimbangan ketua BEM. Pak Bupati? Pertimbangannya saya tahu setelah saya jadi aktivis saya bergaul banyak dengan teman-teman baik di internal HMI, di internal BEM maupun kawan-kawan luar, ada sosialis, demokrat. Di situ ada FKMY Jogja itu, Forum Kursi Mahasiswa Yogyakarta, ada teman-teman GMNI dan lain sebagainya. Ternyata jadi aktivis itu merubah orientasi saya. Saya tidak ingin jadi PNS lagi. Saya ingin jadi dulu pemimpin. Pernah bermimpi menjadi PNS. Itu cita-cita. Sekolah. Orang tua kan menyekolahkan saya, memuliakan saya, maunya saya pakai baju hansip itu. Sekarang menjadi pemimpin PNS, Pak Bupati. Oke, Pak Bupati. Oke, mungkin terus Tadi yang belum saya sampaikan. Iya? Mimpin demonstrasi mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu demonstrasi menumbangkan Pak Harto di 98. Puncaknya yaitu tanggal 18, 19, 20. Jadi ikut di organisasi waktu di demonstrasi 98. Saya sudah senior di kampus, tapi yang jadi ketua BEM UGM itu junior saya, kader saya, namanya Ridaya Laode. Dayat itu kader saya. Setelah Halipan. Selesai Halipan, yang sekarang ikut saya jadi ketua PAN itu Ridaya Laode. Dia ketua BEM. Kalau di UI ketua senatnya Rama Pratama, di UGM itu Dayat. Dan luar biasa. Itu kader saya, mulai dari dia Batra, LK2, jadi ketua senat fakultas, kemudian jadi ketua BEM UGM. Saya nyiapkan, saya selalu bersama. Saya tahu persis kalau Dayat itu mau sedikit saja menurunkan tensi perjuangannya, dia dapat lebih banyak dari Prabowo. Prabowo ingin ketemu. Kasrem Jogja itu nemui saya karena tahu dia saya dekat dengan Dayat, minta Pak Prabowo mau ketemu Dayat. Kita sempat diskusi. Itu hebatnya Dayat. Dia nggak mau idealisnya. Dia bilang jangan Bang, izin untuk satu hal ini, mungkin saya tidak bisa sepemikiran dengan Abang pada waktu itu. Saat itu tepat pilihan Dayat, tapi kalau untuk saat sekarang mungkin kurang tepat. Sekarang adik saya Dayat itu nggak terlalu menonjol di Republik ini, paling orang hebat. Sekarang cuma di sebuah LSM, sempat di ICW, beliau sempat ambil master di Belanda, kemudian sekarang biasa-biasa saja. Kemarin sempat mau nyalon wakil bupati di Kepulauan Banggai, yang bupati incumbent ketangkap oleh KPK, akhirnya kalah. Iya. Akhirnya kalah. Tapi kalau waktu itu artinya dia tetap meneruskan pengawasan ya. Artinya dia melakukan pengawasan ya. Tapi menurut saya waktu itu
harus ya, dia harus bangun komunikasi dengan berbagai hal, jangan satu arah saja. Ternyata teman-teman yang dianggap dulu sangat idealis, main itu. Ada Andi Arief ternyata main dengan Pak SBY sebagai dandem ini. Iya. Semuanya ada, banyak waktu itu ada Aam Sapolete di Jogja itu yang nonjol, ternyata underball-nya militer semua. Itu terbukti ketika Pak SBY jadi presiden, semuanya ditarik ke Militer. ke lingkaran Pak SBY, staf khususnya presiden, bidang bencana, bidang sosial, dan lain sebagainya mereka. Nah, Dayat itu terlalu lurus menurut saya. Kader saya satu itu. Oh, Jadi saya kembalikan apa yang paling berkesan, demonstrasi, mengerahkan masyarakat, memimpin masyarakat, kita berhari-hari, malam nggak tidur, besoknya demonstrasi lagi, dan mimpin di lapangan. Semua orang teman-teman tahu di Jogja, dan bahkan tanggal 19-nya saya berangkat ke Jakarta, ikut menguasai gedung DPR MPR itu. luar biasa sekali kawan-kawan catatan jurnalis. Di sini juga kita menjadi bagian dari pencatat sejarah Pak Bupati Yongki Muhammad, bahwa dalam pergerakannya waktu muda nih memang sudah biasa berorganisasi dan sudah biasa juga memimpin organisasi. Pak Bupati, ngobrol-ngobrol tadi kan sebagai aktivis ini, sebagai pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah juga, ada ketertarikan Pak Bupati untuk terjun ke dunia politik ini. Nah, itu gimana ceritanya Pak Bupati? Ya, makin lama jadi aktivis, makin lama di HMI, makin lama di Itra Kampus, kan pasti makin tahu ternyata untuk memperbaiki republik ini harus sebagai pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakan? Pilihan founding fathers kita, para pendiri negara ini kan demokrasi. Demokrasi itu yang utama penyangganya partai politik, tentu harus berpolitik. Saya menyadari itu. Kalau mau memperbaiki negara ini, masuklah ke parpol. Kalau sudah di parpol, sumber rekrutmen pemimpin itu paling banyak dari parpol. Kalau kita sudah menjadi pemimpin di tiap tingkatan yang mungkin di eksekutif, legislatif, maka kita buat kebijakan untuk kesejahteraan, Kepentingan masyarakat banyak. Oh, itulah tujuan bernegara, tujuan Indonesia di proklamasikan menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat. Tujuannya mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Itu pertama kali terjun sebagai bertarung di kancah politik itu tahun 99 tadi ya Pak Bupati ya. Kalau politik praktis dalam artian berpartai 99. Tapi kalau politik dalam artian politik dalam bingkai besar, pertarungan memenangkan sebuah pertarungan, ya sudah sejak awal. Ketika saya mau jadi ketua BEM itu, kalau nggak melakukan Iya. nggak mungkin ketua BEM. Ketika saya jadi Iya dong. ini nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Iya. Banyak juga kader-kader lain yang pengen jadi ketua BEM. Oh di situ. iya, benar kan? Itu sudah berpolitik. Iya Pak Bupati ya. Saya politik praktis berpartai, yaitu pemilu 99. Ya, pemilu Itu legislatif ya. legislatif. Di kabupaten mana waktu itu Pak Bupati? Lahat. Jadi saya itu ceritanya karena demonstrasi terus, termasuk di Sumsel ketika reformasi. Saya pernah demonstrasi pertama di Kabupaten Lahat itu saya mimpin. Nah, akibat demonstrasi itu ada beberapa kutipan data yang saya minta dari para pejabat, mantan pejabat Lahat, ternyata tidak benar. Saya dilaporkan oleh Letkol Sarifudin ke polisi dengan tuduhan pencemaran baik, pembuat yang menyenangkan, fitnah. Ada 3 pasal berlapis yang menjadikan saya tersangka, bahkan terdakwa. Saya harus di sidang, duduk di kursi. Harus mengikuti proses hukum lah ya. Ya, saya jadi terdakwa di sidang, dan saya didampingi oleh 46 pengacara, lawyer top dari publik ini, termasuk almarhum Bang Buyung, yang dikoordinir oleh Ketua Ikadin Jogja, Ramdon Naning. Ketua Ikadin Palembang juga ikut waktu itu, si almarhum Abadi Bidarmo. Saya dampingi, termasuk bapaknya Adi Aksa Daud, HM Daud, Ketua DPC Ikadin Jakarta. Ada 48 Pak Sugut Lebacap yang mendampingi saya. Yang berangkat ke Lahat tempat sidang itu ada 5 orang, termasuk Pak Abadi, Kak Ramdon, Pak HM Daud datang bersama Pak Sugeng. Itu datang, akhirnya eksepsi saya diterima dan saya dinyatakan bebas demi hukum untuk eksepsi kalau tidak diulangi tuntutannya. Ada jaminan ya? Bukan tuntutannya, jaksanya. Kalau jaksanya tidak melakukan tuntutan ulang, saya bebas. Dalam proses itu jaksanya, saya masih ingat betul, jaksa yang menuntut saya itu pikir-pikir pada dulu. Lama, sampai saya jadi DPRD baru diulang lagi karena proses politik lagi tadi. Iya. Tapi saya ingin menyatakan kenapa saya jadi ikut pemilu legislatif di 99 di Kabupaten Lahat, karena proses saya jadi terdakwa sidang di Pengadilan Negeri Lahat, yang menyebabkan waktu itu Ketua PAN Lahat, dia tahu saya aktivis PAN, pengikutnya Pak Amin di Jogja, menemui saya minta saya jadi calon anggota DPRD dari dapilnya Kecamatan Muara Pinang di 2 periode ya? Di Lahat 2 periode, tapi yang diikuti 1,5 lah, 7 tahun setengah, 7 tahun setengah di Empalawang, baru 4 tahun di provinsi. Di provinsi. Artinya sudah lebih kurang
3 periode ya, 4 periode ya. 4 periode. 4 periode duduk sebagai anggota legislatif di kabupaten, di 2 kabupaten sudah ya, Iya, bahwa Lahat dan Kabupaten Palawang. Lahat, Palawang, dan bahkan di provinsi ya kan. Nah, tumbuh keinginan, wah ini kayaknya ada pesta demokrasi nih, apakah rakyat memanggil atau seperti apa ini? Ada keinginan Pak Bupati untuk terjun bertarung di Pilkada Palawang itu gimana Pak? Oh iya, kalau itu sejak awal, saya kan bukan yang terakhir, yang 2018 itu yang ketiga. Saya 2021 pilihan wakil bupati Lahat. Kebetulan saya menjadi ketua timnya Pak Noto, Yuli Noto. Masih dipilih DPRD. Dan Yuli Noto menang, mengalahkan jagonya bupati. 2023 pilihan bupati, saya ketua timnya Kak Noto lagi, kalah 1 suara. Artinya saya betul-betul sudah concern dalam kepada daerah itu. Saya sebagai ketua tim. Kemudian Mekar Palawang, saya ketua DPRD Palawang. 2008 pilkada pertama, awalnya saya tidak berpikir mau maju, tapi last minute karena ada beberapa teman-teman yang merasa bahwa PAN sebagai pemenang pemilu kedua di Palawang seakan tanda kutip ya, dianggap kecil oleh partai lain. Ketika tidak memiliki kader sendiri sebagai Ya, calon bupati yang dong. semuanya dari luar kan. Iya. Saya diminta tanpa sepengetahuan saya DPD rapat ketika saya berangkat Jakarta dengan semua cabang dan mereka memutuskan ketua PAN yang juga ketua DPRD harus maju Bupati Palawang. Padahal sisa waktu tinggal 3 bulan 18 hari, hari H. Apa namanya pendaftaran ya atau pendaftaran ya? Pendaftaran itu 3 bulan itu sudah proses pendaftaran. Itu tahun 2000 berapa Pak? 2008. 2008. Saya bingung juga. Semua partai kan syarat mengajukan untuk maju itu dukungan kursi DPRD 20% sama 15% suara akumulasi. Yang kursi DPRD sudah diborong calon lain semua. Saya berpikir kalau diamanatkan satu-satunya yang memungkinkan saya untuk maju karena PAN hanya mendapatkan 14,2% kurang 0,8%, ini ditambah dengan partai lain dengan pengajuan 15% perolehan suara, bukan kursi di DPRD. Berpikir strategis saya harus segera ambil satu partai. Saya ambillah PBB. Ketuanya almarhum Junior Komar, JK. Saya ketemu dan tidak punya kursi, cuma punya suara di sana 9%. Jadi gabung 14,2 sudah 5%. Mencukupi lah untuk menjunjung paslon ya. Nah, saya berpikir yang penting kursinya partainya cukup dulu. Partai cukup dulu. Pengusungnya dulu. Baru cari wakil. Saya temui Junior Komar, sepakat keluar SK. Baru saya ngajak wakil. Waktunya kan mepet sekali. Ngajak wakil, cari, ketemu Sekwan Tulang Bawang. Orang Palawang jadi Sekwan di Tulang Bawang. Saya maju 2008. Singkat cerita, 3 bulan berbanding melawan Kak Noto, Yuzar Noto yang sudah hampir 3 tahun, sama Budi Antoni yang sudah hampir 3 tahun, pertarungan. Sobur, mantan PJ, Bupati, yang sudah setahun setengah, bertarung. 2008, akhirnya perolehannya, saya dapat 25,8%. Kak Noto 12%. Budi Antoni itu saya tahu persis data dari saya hanya 29%, 29,1%. Tapi dijadikan 31, sekian oleh KPU. Sehingga pemenangnya Budi Antoni, Sofian Jamal di 2008. Oke, 2018 artinya saya sudah maju. Kesuksesan yang tertunda dong. Jadi tanya tadi kan sejak kapan tertarik untuk maju pilkada? Iya, oke. Ya, sejak awal yang langsung ini di 2008. 2008 ya, mulai tertarik di kemudian di proses pemilu lagi 2009 saya terpilih lagi ketua DPRD Palawang, tapi tidak jadi ketua DPRD karena aturan undang-undang yang menyatakan pemenang pemilu otomatis jadi ketua DPRD. PAN nomor 2 di bawah Golkar. Karena bupati yang Golkar. Saya jadi wakil ketua DPRD. 2013 saya tarung lagi. Wakil ketua DPRD melawan bupati incumbent, ketua DPRD adik kandung bupati, semua kepala dinas, sekda, semua camat, semua desa, kecuali sudah pasti dong. Saya lawan. Memang berat dong kalau melawan incumbent dan generasi penerusnya ya, memang menjadi tantangan berat nih. Tapi alhamdulillah ya menang. Iya. Ya saya menang 2013 itu. KPUD menetapkan saya pasangan calon terpilih. Tapi Allah mungkin menunda berkehendak lain. Ya. DMK saya dikalahkan. DMK dikalahkan, yang akibatnya MK itu ketua MK Akil Muhtar masuk penjara, salah satunya karena perkara suap pilkada Palawang. Bupati dengan istrinya juga masuk penjara sekolah karena suap itu. Rakyat tahu bahwa sebenarnya pemilu pilkada 2013 itu pemenang di Palawang itu John Muhammad Ali Halimi. Tapi karena satu lain hal, MK sebagai benteng terakhir, kita percaya harapan terakhir ya, kita, ternyata bisa menzolimi saya. Saya sudahlah, saya 3 hari berduka, setelah itu move on lagi. Ternyata Allah berkehendak, kalau saya langsung dilantik jadi bupati 2013, tidak ke DPRD provinsi, tidak kenal Reja, tidak kenal Ju secara dekat, tidak kenal Tony secara dekat.
Rupanya saya disuruh kenal dekat dengan tokoh-tokoh di Sumsel ini. Iya, kenal dulu dong sama anak-anak muda. Ada anak muda, gitu kan. saya 4 tahun jadi anggota DPD provinsi. DPD Baru provinsi. 2018 maju lagi, Allah berkehendak sampai dilantik. Itu sudah mau 3 tahun jadi bupati. Oke, Pak Iya. Bupati. Sekarang kita ngobrolin soal Bupati sudah dengan Bupati Empat Lawang ya. Iya. Bupati Empat Lawang punya program kerja, visi dan misi menjadikan Empat Lawang itu Empat Lawang Madani. Sekarang, ya kan, catatan kriminalitas di Empat Lawang itu kalau catatan jurnalis melihat bahwa terjadi perubahan yang sangat cukup signifikan kan, ya kan. Kalau Empat Lawang itu selalu identik dengan tingginya kriminalitas dan kekhawatiran ketika memasuki di tempat apa namanya di kabupaten itu kan, Iya. masyarakat secara luar. Nah, bisa merubah stigma tersebut dengan program Pak Bupati lakukan. Boleh disebut ini biar masyarakat Empat Lawang sendiri tahu bahwa dalam 3 tahun kepemimpinan Pak Bupati ini program kerja visi misi Pak Bupati ini seperti apa? Ya, saya selalu setiap melakukan langkah itu saintifik. Ya, sebelum saya maju bupati, saya melakukan riset survei apa yang dibutuhkan rakyat Palawang. Itu sejak awal. Dari riset itu, dari penelitian itu, ternyata dari survei itu, rakyat Palawang itu minta ke saya, yang pertama, belum minta apa-apa, amankan Palawang. 78% responden menyatakan kalau saya jadi bupati, maka dia minta amankan Palawang. Dari situ, saya rumuskan. Kampanye saya itu Madani itu kan makmur, aman, damai, agamis, dan indah itu aman itu sesuatu yang Penting sekali ya. penting bagi rakyat Palawang. 78%. Bayangkan 78% minta itu. Sehingga saya rumuskan kampanye saya, kalau saya jadi bupati 6 bulan saya jadi bupati, Empat Lawang harus aman. Kalau enggak aman 6 bulan, maka saya mundur lepas cukup bupati. Itu saya Sampai kampanye. segitunya Bupati. Saya begitu. Waduh. Janji ke masyarakat. Nah, saya bersama tim kita termasuk konsultan yang saya hire merumuskan bagaimana cara mengamankan Empat Lawang. Itu gimana Pak Bupati ceritanya? Nah, Bisa mengamankan Empat Lawang sampai seperti sekarang ini. Dan baru-baru saya catatan jurnalis melihat bahwa ada apresiasi dari pihak kepolisian ya yang memberikan Kapolda, piagam kalau tidak salah ya. Kemendagri, ya betul. Iya, kepada Bupati Empat Lawang ya. Jadi kita rumuskan bagaimana cara mengamankan. Orang kan yang tidak mungkin. Memang Empat Lawang sudah karakternya. Iya. Memang daerahnya memang daerah yang panas, daerah Texas, daerah begal. Kita rumuskan, ternyata masyarakat Palawang itu betul garang, ganas, tapi kalau pemimpinnya strong, antara kata dan perbuatan itu sama, dan pemberlakuan hukum sama dengan semua, termasuk keluarga, adik, tim sukses, maka mereka akan nurut. Itu catatan pertama yang saya rumus awal. Kemudian yang kedua, dengan apa? Ternyata para begawannya ini, premannya ini, jagonya ini, algojo Jawara ya. jawaranya ini ada di desa masing-masing. Sehingga saya terpikir, kalau begitu bagaimana kita berdayakan jawara-jawaranya ini? Rumusannya apa supaya jawara-jawara ini bisa kita berdayakan? Muncullah konsep Pol PP Desa itu. Pol PP Desa, iya. Polisi Pamung Praja Desa. Itu gimana? Bagaimana konsepnya? Apakah itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa? Tanggung jawab pemerintah daerah, bukan desa, kabupaten. Jadi Pol PP Desa itu kita rumuskan dia masuk ke OPD Satpol PP. Tapi dia ditugaskan di desa. Tapi kalau Satpol PP kan ada syarat-syarat untuk jadi Satpol PP. Termasuk ya honornya kan minimal pendidikannya SLTA. Nah, itu yang satu ganjalan bagi saya, suatu betul-betul yang harus saya sampaikan. Saya konsultasi ke Kemendagri, saya minta karena ini permintaan masyarakat, ini janji kampanye yang harus saya tunaikan, harus saya bayar. Saya akan angkat Pol PP Desa, tapi minta syaratnya jangan tamat SMA, tidak usah pakai ijazah. Saya disetujui, dapat persetujuan di tertulis. Saya rumuskan sehingga seluruh jawara-jawara di desa tadi Kita akomodir ya. saya angkat jadi Satpol PP Desa, PP Desa di masing-masing dengan gaji cukup 1.800.000 per bulan. 1.800.000 per Ya. bulan per satu orang. Per satu orang. Per satu Tapi orang. mereka punya tanggung jawab harus mengamankan desa itu. Kalau tidak aman, mereka bertanggung jawab. Kalau ada perampokan, ada pencurian, mereka harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, maka mereka akan kita berhentikan. Wah. Tertulis. Alhamdullah konsepnya itu. Seperti itu Pak Bupati ya. Saya SK-kan, saya kumpulkan, saya apelkan, saya berikan arahan tugas saudara-saudara seperti ini, dan saya janji kalau sudah aman Pak Lawang sesuai ini, saya akan tinggal kepada mereka. Ini diklaim nggak sih sebagai program kerjanya? Ini kan kader Partai Amanat Nasional nih. Jadi maksudnya apakah ini akan menjadi program kerja juga nih dari Partai Amanat Nasional nih? Kalau di Sumatera Selatan membuat program ini mungkin Sumsel aman dan nyaman ya. Insya Allah. Bahkan saya ketika mendapatkan penghargaan di Kemendagri itu kan ini jadikan role model. Banyak daerah lain yang ingin meniru konsep ini. Termasuk tetangga kita. Kabupaten Lahat
Bupati Ciujang, kita ketemu, minta rumusan gimana tentang PP desa. Saya sampaikan yang yang pasti yang harus itu, pertama, pemberlakuannya harus sama, diskriminasi hukum tidak boleh terjadi. Saya kampanye, saya pidato kepada di depan masyarakat setelah saya jadi bupati, saya katakan, program saya harus jalan, saya ingin mengamu Palawang, pertama tidak boleh ada motor bodong di Palawang. Saya minta Pak Polisi, Pak Kapolres, tindak semua. Tidak usah pandang bulu. Sekalipun itu keponakan kandung saya, kalau dia berbuat, Tertib tangkap. Tangkap saya bilang. Dan itu saya buktikan. Ya, antara yang saya omongkan dengan saya perbuat sana. Pernah kejadian, ada anak tim sukses saya, sahabat saya sejak kecil, melakukan perampokan di tengah jalan di awal. Ditangkap. Yang nangkap siapa? Pol PP desa nangkap. Pol PP desa. Serahkan ke polisi. Itu datang keluarga, datang ke tempat saya, keluarga saya dari kampung minta bebaskan. Saya bilang no way, proses hukum. Hukum tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Saya ingin tunjukkan bahwa apa yang saya ucapkan, apa yang saya janjikan, betul-betul saya laksanakan. Akhirnya ini menyebar kemana-mana. Jangan Pak Bupati, siapapun itu, keluarganya pun dia penjarakan. Dia kena hukuman 1 tahun 3 bulan. Oke, luar biasa sekali ini untuk Bupati. Kawan-kawan minta tepuk tangannya dulu dong. Oke, nyambung lagi nih Pak Bupati. Tadi inovasi terbaik lah dari Bupati Pelawang adalah Pol PP Desa, ya kan? Nah, ini ada masalah baru yang muncul sejak tahun 2020 kemarin adalah pandemi. Dan kabarnya Pak Bupati Pelawang ini pernah terkena positif COVID ya. Boleh berbagi cerita sedikit dong kepada kawan-kawan catatan jurnalis, seperti apa nih kita menyikapi pandemi atau penyakit COVID inilah kira-kira. COVID ini untuk Palawang itu kan sesuatu ini. Saya kabupaten yang paling lama mendapatkan predikat zona hijau dari 17 kabupaten kota di selatan. Dan Pak Gubernur mengatakan penanganannya terbaik pada waktu itu Palawang. Tapi 10 November bupatinya kena COVID. Ini benar-benar diuji nih Pak Bupati. Bayangkan diuji nih. Saya diminta bicara di mana-mana, jadi narasumber soal penanganan COVID di awal-awal itu, karena dianggap mampu menangani COVID di Palawang. Itu mempertahankan zona hijau ya. Zona hijaunya lama sekali. Semuanya sudah kuning, orange, bahkan merah. Prabu, Palembang, Linggau merah sampai Lahat merah, kita hijau. Berbatasan langsung dengan Lahat. Saya diminta bicara kemana-mana, saya katakan kuncinya pemimpinnya harus strong, berada di tengah masyarakat, kemudian disiplin aparatur. Menerapkan. Kita gerakan. Aparatur dari bupati sampai dengan terendah, RT RW di kelurahan, kadus di tingkat desa, kita gerakkan. Semuanya bergerak menangani COVID, menyampaikan sosialisasi tentang bahaya COVID dan apa cara menghindarinya. Alhamdulillah Pak Laungin. Tapi 10 November lagi pembahasan APBD, saya kena COVID. Baru, aduh. Jadi gimana tuh Pak Bupati perasaannya waktu begitu kena COVID? Saya kena COVID, waktu itu kan COVID masih dianggap sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bagi masyarakat, bagi keluarga, ini ketika kena COVID, maka game over lah hidupnya. Seperti hantu ya kata orang. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa orang, COVID itu seperti hantu katanya, tiba-tiba datang dan membahayakan. Saya kena COVID, keluarga besar saya, kakak saya, adik saya, om, bibi saya, anak, semuanya histeris. Ketika saya kena COVID, dinyatakan positif, dengan gejala pas PCR-nya positif, menangis. Seakan-akan saya akan meninggal. Saya bilang, tenang, sabar, yang penting percaya pada Allah Subhanahu wa taala, jaga dalam diri kita sendiri, saya akan baik-baik saja. Saya izin, saya akan berangkat ke Palembang, bawa pakai ambulan pada waktu itu untuk ke rumah sakit Siloam. Untuk isolasi ya Pak Bupati ya? Isolasi dan perawatan di rumah sakit. Iya. Saya 2 minggu di rumah sakit, 1 minggu di hotel isolasinya. Jadi saya sampaikan kepada keluarga dulu, yakinkan keluarga bahwa COVID betul sangat berbahaya, sehingga harus kita jauhi, harus ketat prokesnya, tapi bukan berarti itu akhir segala-galanya. Ketika kena COVID, ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran dokter dan tenaga kesehatan. Saya keluarkan, menurut dokter itu, yang penting happy. Hormon endorfin harus dikeluarkan. Jangan pernah ada perasaan takut. Happy everybody. Happy. Jangan pernah ada perasaan takut. Bahwa ini penyakit. Kalau penyakit kan Allah menjanjikan. Saya yakin betul itu. Kita kalau sakit, itu insya Allah dosa-dosa kita akan dikurangi dan dihabiskan. Ini ujiannya. Dihadapi dengan relax, tidak ada persoalan. Sekalipun ponisnya saturasinya juga nih waktu itu. Teman-teman sekitar saya begitu traumanya saya masuk malam jam ke rumah sakit Siloam,
saya masuk jam 9 malam, yang sebelah saya jam 11 malam meninggal. Subuh masuk lagi, siangnya jam 11 siang meninggal lagi kiri kanan saya. Bayangi. Kalau enggak ini Sama ya karena Covid juga. Covid juga. Itu kan khusus Covid. Waduh, khusus sempat Covid. down nggak waktu itu Pak Bupati? Saya tadi berpikir bahwa ini yang terbaik. Kalaupun memang sudah sampai waktunya saya menghadap Sang Halik, ya saya harus bersusut pada Allah, ini yang terbaik. Nah, ke anak-anak, ke istri saya juga sampaikan. Saya cuma yang membuat saya sedikit cemas, anak-anak saya kan berinteraksi ke saya. Takut anak-anak saya juga terkonfirmasi positif. Istri saya. Ternyata setelah di swab, anak saya semuanya negatif, tapi istri saya yang positif. Ya kalau istri sudah sama inilah, menurut kita saling kuat kata ya, saya telepon. Tapi yang buat saya tambah bahagia, anak saya semuanya negatif pada waktu itu. Kemudian saya sampaikan ke masyarakat, nah ini bukti bahwa COVID ada. Jangan sampai kamu tidak percaya COVID, saya merasakan. Dan tidak enak. Saya ulangi, tidak enak kena COVID itu. Saya COVID yang bergejala, bukan yang tidak bergejala. Bukan OTG ya? Bukan OTG. Saya demam, hilang pembawaan, hilang rasa, nafsu makan berkurang, oksigen berkurang, tapi bukan pada saturasi yang membahayakan pada waktu itu. Tapi dengan anjuran dokter ketat, makan obat yang diberikan, sebenarnya bukan obat, cuma membuat daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Ada vitamin yang dimakan, kemudian kalau ada penyakit bawaan, itu obat penyakit bawaan itu. Alhamdulillah, 2 minggu saya di rumah sakit Siloam, saya sudah bisa keluar, kemudian 1 minggu di hotel, saya di Arista pada waktu itu 3 minggu dan saya tinggalkan. Saya sampaikan kepada masyarakat, terima kasih doa seluruh rakyat, doa masyarakat Palawang dan teman-teman, saya sudah sehat, saya kembali ke Palawang. Saya sampaikan bahwa COVID ada, kita harus siap-siap, tapi bukan berarti kita harus dilanda perasaan ketakutan yang luar biasa, was-was. Kalau itu terjadi, malah imun kita akan menjadi rendah. Hadapi, tapi dengan disiplin protokol kesehatan. Artinya pesan dari Pak Bupati adalah jangan jadikan COVID ini sesuatu yang sangat berlebihan menakutkannya ya kan. Kita tetap jangan terlalu paranoid. Jangan terlalu paranoid bahwa ya kan. Artinya kita tetap harus mengikuti anjuran pemerintah, tetap menerapkan protokol kesehatan. Pak Bupati, tadi kita cuma baru ngobrol soal inovasi Pak Bupati terkait Pol PP Desa. Saya berharap sih nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dah Pak Bupati. Iya kan? Iya, di Indonesia. Siap. Jangan jadikan. Jadi ini mungkin segmen pertama saya bertemu sama Pak Bupati Pak Lawang kan karena Adi Nareja. Pol PP Desa itu baru satu segmen dari Madani, baru amannya. Iya, jadi kan makmurnya. itu ada saya sudah melihat Pak Bupati visi dan misi Pak Bupati itu ada beberapa poin. Kalau langsung saya bahas di sini nanti panjang kita ngobrolnya Pak Bupati. Nanti saya nggak diundang lagi. Iya. Segmen selanjutnya ya. Iya dong. Jadi oke, sahabat catatan jurnalis. Jadi saya sudah ngobrol panjang lebar nih. Baru satu poin inovasi dari visi misi dan Bupati Empak Lawang, Kanda Jonci Muhammad ini. Tentunya semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat banyak bahwa untuk merubah sebuah kabupaten menjadi lebih baik lagi itu butuh pemimpin yang visioner. Salah satunya Bupati Empak Lawang, Bapak Jonci Muhammad ini. Ya, saya Riza Palepi. Terima kasih dan Pak Bupati. Saya Haji Jonci Muhammad. Terima kasih kepada semua pemirsa. Ya. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Yang Pak Bupati ikutin pada saat itu apa? Waktu itu pernah jadi seorang aktivis ini. Gimana? Pernah nggak memimpin aksi gitu? Kalau nggak memimpin aksi, belum aktivis dong. Ya saya jadi ingat 20 tahun yang lalu.